Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunia Vidya Asti, NIM 17031010, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bab 1 saya dalam MK Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Ali Sodikin MPD. Kali ini saya akan mengambil topik berpikir reflektif. Kenapa saya memilih topik berpikir reflektif? Karena sekarang ini banyak siswa yang berpikir reflektifnya itu tergolong rendah, dan masih ada siswa juga yang nilai aspek kognitifnya itu di bawah KKM. Jadi saya mengambil topik itu. Dalam bab 1 ini yang dibahas nanti ada 5 poin. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat hasil penelitian. Dan yang kelima, definisi operasional. Oke, langsung saja ke bab 1, pendahuluan. Poin yang A, latar belakang masalah. Pendidikan merupakan suatu usaha terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Potensi yang dimiliki bukan hanya kecerdasan intelektualnya saja, melainkan juga kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pembelajaran adalah proses interaksi antara siapa? Antara peserta didik dengan tenaga pendidik atau guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran di sini dikatakan baik apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya juga saling mendukung. Menurut Sanjaya, terdapat 4 faktor yang berpengaruh terhadap sistem pembelajaran, yaitu yang pertama faktor guru, yang kedua faktor siswa, yang ketiga faktor sarana dan prasarana, dan yang keempat faktor lingkungan, di mana seorang pendidik mentransfer ilmu yang dimilikinya guna membuat peserta didik menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menyampaikan sebuah ilmu juga diperlukan suatu metode pembelajaran untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata guna mencapai tujuan pembelajaran. Hasil belajar yang diperoleh atau yang dicapai siswa juga akan berbeda-beda karena setiap individu, setiap manusia ini diciptakan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi siswa ini tergantung dari individunya masing-masing dalam menyerap materi yang diajarkan oleh guru. Kita tidak boleh mendoktrin siswa ini kok rendah banget nilainya, terus IQ-nya itu juga rendah banget gitu. Tidak boleh mendoktrin seperti itu. Kalau bisa kita itu juga perlu mengajari sampai bisa. Matematika merupakan ilmu tentang bagaimana menentukan ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, struktur-struktur, pola maupun objek-objek maupun fenomena di alam semesta, serta penalaran logis yang pengembangannya berdasarkan pola pikir deduktif. Matematika juga disebut ilmu pasti yang menjadi dasar dari ilmu lain. Karena di setiap mata pelajaran, beberapa mata pelajaran itu juga ada matematikanya. Hitung-hitungan juga, fisika ada, kimia ada, akuntansi juga ada, penjas juga ada, biologi juga ada, yang lain juga ada. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidaklah lepas dari perhitungan angka-angka. Misalnya kalau kita beli sepatu, beli belanjaan di pasar, beli makanan, itu juga ada hitung-hitungannya. Terus juga kalau kita melihat jam juga ada angka. Oleh sebab itu matematika disebut sebagai ibu dari ilmu pengetahuan. Pada kenyataannya saat ini di sekian banyak sekolah, siswa
itu kurang memahami apa yang diajarkan oleh guru mereka. Mungkin karena faktor-faktor ya. Karena matematika didoktrin pelajaran yang sangat sulit untuk dipahami, banyak rumus, terus bulat, terus banyak lagi ya. Hal ini terjadi karena banyak siswa yang tidak tertarik dengan pelajaran matematika. Dalam memahami materi matematika diperlukan suatu cara berpikir agar konsep-konsep yang dipelajari itu bisa diserap dengan baik. Tetapi kebanyakan siswa kurang berminat dalam mempelajari matematika, sehingga menimbulkan kemampuan memecahkan masalah yang rendah. Kemampuan berpikir merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi setiap peserta didik untuk memecahkan masalah matematis. Salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menjadi sorotan utama adalah kemampuan berpikir reflektif. Di sini kemampuan berpikir reflektif adalah proses membuat informasi dan membuat keputusan yang logis tentang pendidikan, kemudian menilai keputusan. Dikutip dari Taggart tahun 2005. Menurut Nindiasari tahun 2013, kemampuan berpikir reflektif merupakan salah satu kemampuan yang diperlukan dalam pembelajaran matematika. Hal ini dikarenakan jika seseorang yang memiliki kemampuan berpikir reflektif lebih tinggi, maka akan mendapatkan kemampuan memecahkan masalah dan hasil belajar yang lebih baik dan sebaliknya ya. Pemecahan masalah adalah suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan yang dilalui guna untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dikutip dari Jos Polya 2014, dalam memecahkan suatu masalah, setiap siswa tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memecahkan masalah tersebut. Siswa yang sudah terbiasa memecahkan masalah akan memiliki kemampuan tinggi dalam memecahkan masalah lain, dan sebaliknya. Menurut Paimun dan kawan-kawan tahun 1998, minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan kepadanya. Ketertarikan siswa dalam pelajaran matematika sangat rendah. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor internal, terus faktor eksternal, sikap guru, metode pembelajaran, keluarga, teman pergaulan, lingkungan, sarana prasarana, dan lain-lain itu juga mempengaruhi. Apabila siswa tertarik terhadap sesuatu, maka ia akan berusaha menggapainya. Demikian juga dengan minat siswa dalam pelajaran matematika. Apabila siswa tersebut mempunyai minat belajar matematika yang tinggi, maka ia akan tekun pelajari matematika sehingga akan menghasilkan hasil belajar yang memuaskan. Lanjut, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka di sini peneliti ingin mengadakan penelitian pada siswa SMA dengan judul Kemampuan Berpikir Reflektif dalam Pemecahan Masalah ditinjau dari ketertarikan siswa. Poin yang B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh ketertarikan siswa terhadap hasil tes kemampuan berpikir reflektif. Untuk poin yang C, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara ketertarikan siswa dengan kemampuan berpikir reflektif. Yang keempat, poin D, manfaat hasil penelitian. Di sini ada dua manfaat. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis sebagai bahan referensi untuk kegiatan yang sama, penelitian. Yang kedua sebagai pertimbangan untuk meningkatkan kemampuan berpikir reflektif matematis siswa dalam pembelajaran matematika. Yang kedua manfaat praktis. Bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti, serta bagi sekolah ini mempunyai manfaat masing-masing. Bagi guru sebagai pertimbangan dalam menentukan metode pembelajaran apa yang paling cocok untuk meningkatkan pembelajaran matematika berpikir reflektif. Terus bagi siswa juga sebagai pengalaman yang berharga dengan berani berpendapat, lebih kreatif, warna baru dalam meningkatkan kemampuan berpikir reflektif. Yang ketiga, bagi peneliti
sebagai pengembangan pengetahuan tentang penelitian dan pembelajaran matematika serta dapat memberikan bekal pengetahuan bagi peneliti sebagai calon guru matematika. Dan yang terakhir ini bagi sekolah, manfaatnya dapat meningkatkan target standar ketuntasan minimal dan meningkatkan prestasi belajar pada tingkat sekolah. Poin yang terakhir, definisi operasional. Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dalam istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka diberikan beberapa definisi. Yang pertama, belajar; yang kedua, pengertian matematika; yang ketiga, berpikir reflektif; dan yang keempat, minat. Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan tingkah laku yang baik serta dalam bentuk keterampilan, sikap, pengetahuan dari berbagai materi yang telah dipelajari. Yang kedua, matematika merupakan ilmu tentang bagaimana menentukan ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, struktur-struktur, pola maupun objek-objek maupun fenomena di alam semesta, serta penalaran logis yang pengembangannya berdasarkan pola pikir deduktif. Yang ketiga, berpikir reflektif adalah suatu kegiatan berpikir yang dapat membuat siswa berusaha menghubungkan pengetahuan yang diperolehnya untuk menyelesaikan permasalahan baru yang berkaitan dengan pengetahuan lamanya. Yang keempat, minat adalah keterlibatan sepenuhnya seorang siswa terhadap sesuatu yang menurutnya menarik dipelajari dengan senang hati tanpa adanya tindakan menyuruh. Demikian presentasi dari bab 1 saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.